Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan Fatoni dari 11 MIPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Pengertian pergerakan nasional ditinjau dari istilah katanya, pergerakan berasal dari kata dasar gerak. Di dalam bahasa Inggris, pergerakan dapat diartikan sebagai movement. Kemudian istilah pergerakan ini digunakan dalam sejarah perjuangan bangsa menjadi pergerakan nasional yang identik dengan kebangkitan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilalui dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan tidak terikat lagi dengan perjuangan fisik yang sporadis dan berbau kedaerahan maupun agama. Latar belakang kemunculan pergerakan nasional. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor dari dalam negeri dan faktor dari luar negeri. Faktor yang timbul dari dalam negeri dan bersifat nasional itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan menentukan nasib sendiri. Yang kedua, faktor eksternal luar negeri. Beberapa faktor eksternal juga mendorong proses timbulnya pergerakan nasional di antaranya. Satu, masuknya paham liberalisme dan human rights. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dan pelaksanaan politis etis pada tahun 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Yang keempat, gerakan Turki Muda pada 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Selanjutnya, gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Yang terakhir, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. 1. Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo atau BU didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide Dr. Wahidin Sudirosudo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk study funds. Gagasan study funds bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, namun tidak mampu melanjutkan studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tapi gagasan itu melahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, memajukan pengajaran. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri. Yang terakhir, menghidupkan kembali kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik, melainkan organisasi pelajar dengan pelajar Stovia sebagai intinya. Sampai menjelang kongres yang pertama di Yogyakarta telah berdiri 7 cabang Budi Utomo, yakni di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Untuk mengonsolidasi diri dengan dihadirinya 7 cabangnya, Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober. Yang kedua, Sarekat Islam. Organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam atau disingkat sebagai SDI yang didirikan Haji Samhudi di Solo pada 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan menggunakan non-lokal dalam dagang batik. Kemudian SDI berubah menjadi Sarekat Islam yang diketuai oleh Hos Jokro Aminoto pada 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun, pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang. Yang ketiga, Indeks Partij.
Didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai, yaitu Dr. F.E. Dawes-Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, ada juga selanjutnya ada R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Jipto Mangkusumo. Indeks Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh R.M. Suwardi yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913 organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indeks Vereniging oleh Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Kemudian pada tahun 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang tergabung adalah Muhammad Hatta, Jipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini memiliki majalah dengan nama Hindia Putra dan menjadi Indonesia Merdeka. Yang kelima ada Indeks Sosial Demokratis Vereniging. Didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Snevliet sebagai anggota buruh sosial. Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya, organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1920 berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat sebagai PKI. PKI diketuai oleh Semaun. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda. Yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan PNI. PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya, pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkoeprujo, Maskon, dan Soeprida Dinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Soekarno kemudian menyampaikan pembelaan dengan Indonesia menggugah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.